Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Apandi, perwakilan dari kelompok 1 CAL. Akan menjelaskan atau bagaimana dalam bentuk materi kami dalam topik teaching kali ini yang berjudul pernikahan dan pergaulan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya teman-teman. Kira-kira apa sih pengertian pernikahan itu? Nah, boleh dilihat ke depan. Kalau pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai syariat Islam untuk mengatur hak dan kewajiban serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tanpa akad, hubungan suami istri dianggap zina. Jadi pengertian nikah itu bisa dilihat dari depan. Jadi yaitu untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada syarat-syarat nikah nih. Jadi nikah juga ada syaratnya. Jadi enggak tahu-tahu kita mau nikah, enggak bisa kayak gitu. Jadi nikah juga ada syaratnya. Yang pertama tuh harus beragama Islam. Yang kedua ada mampu tuh bisa maksudnya bisa mampu dari segi harta atau yang lain-lainnya. Terus tidak ada hubungan mahram. Artinya nggak boleh kayak saudara itu kayak adik sama kakak nikah. Intinya nikah itu syaratnya bukan tidak ada hubungan mahram. Terus yang keempat itu mendapat persetujuan kedua dari calon mempelai. Jadi harus ada persetujuan juga. Jadi nggak bisa nikah karena paksaan. Terus yang terakhir itu wali dan saksi itu harus memenuhi syarat. Nggak bisa kita tahu-tahu lu jadi wali ya, kamu jadi wali ya, kalian jadi wali ya, kalian jadi saksi ya, nggak bisa. Jadi wali dan saksi itu harus memenuhi syarat. Terus kira-kira apa sih dasar hukum pernikahan ini? Nah, dasar hukum pernikahan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 32, nikahkanlah seorang orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, jadi gitu kalau dasar hukum pernikahan itu ada di Quran surat An-Nur ayat 32. Makanya ada yang bilang kalau nikah itu adalah kalau kita nikah itu bisa membuka pintu rezeki, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke rukun nikah. Nah, rukun nikah ini yang pertama tuh ada calon suami. Dan di sini ada kriterianya nih. Yang pertama tuh harus Islam, harus dewasa, sehat akal, dan bukan mahram. Nggak boleh misalnya kita punya anak, misalnya udah 7 tahun, kan 7 tahun udah dewasa belum? Belum ya. Jadi salah satu syaratnya calon suami itu harus dewasa juga. Jadi kalau belum dewasa itu belum boleh jadi seorang suami. Terus yang kedua itu ada calon istri. Sama, calon istri juga harus Islam, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, dan bukan mahram. Jadi kalau misalnya ada seseorang perempuan yang sudah memiliki suami, terus kita sebagai laki-laki mau menikahkan dia, nggak boleh, karena dia udah punya suami. Itu ada ijab dan qabul, yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan akad. Baik, demikian itulah panorama presentasi dari hasil karya kelompok kami, yaitu poster koran digital berbentuk flipbook. Dan kami juga kelompok CL1A mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen yaitu Pak Yudi Gunadi serta Miss Bilkis atas bimbingannya serta teman-teman dari STAIMI atas kerjasama dan kontribusinya. Dan kami mengucapkan terima kasih.